Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang Prodi Akuntansi ingin mempresentasikan video pembelajaran kelompok kami. Di sini izinkan saya untuk membuka video presentasi pada kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan Sistem Pengendalian Manajemen PT Kereta Api Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syarif Hidayatullah dengan NIM 2110150250390. Halo, nama aku Nila Aulia Rahmawati dengan NIM 2110101250170. Perkenalkan, nama saya Siti Nurma Kofifa dengan NIM 2110111250015. Halo, perkenalkan, nama saya Fri Setiono dengan NIM 2110111250133. Halo, saya Vandrianda dengan NIM 2110112500373. Baik, di sini saya akan masuk ke dalam latar belakang. Untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mendorong kebutuhan transportasi yang lebih baik. PT Kereta Api Indonesia sebagai penyedia transportasi kereta api nasional dihadapkan pada beberapa tantangan kompleksitas operasional dan persaingan dengan moda transportasi lain seperti bus dan pesawat. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian manajemen yang efektif menjadi penting untuk menjaga daya saing dan efisiensi dari PT Kereta Api Indonesia. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuan dan manfaat ini agar memahami bagaimana sistem pengendalian manajemen diterapkan di PT Kereta Api Indonesia dan bagaimana sistem pengendalian manajemen membantu dalam memastikan efisiensi operasional. Manfaat dari penerapan sistem pengendalian manajemen yang baik itu adalah memberikan wawasan mengenai pengelolaan risiko, alokasi sumber daya yang optimal, dan peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada sejarah singkat perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Untuk sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang Folkestone London atau Solo Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Slowet van de Belle tanggal 17 Juni 1864. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Stadspoorwegen atau SS pada tanggal 8 April 1875. Rute pertama SS ini meliputi Surabaya, Pasuruan, dan Malang. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km dengan rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan milik swasta sepanjang 3.375 km. Pada tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian di Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku atau Dinas Kereta Api. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 20 September 1945 yang kini diperingati menjadi Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau DKRI. Saat ini PT Kereta Api Indonesia memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha, yakni KAI Service tahun 2003, KAI Bandara tahun 2006, KAI Komuter tahun 2008, KAI Wisata tahun 2009, KAI Logistik tahun 2009, KAI Properti tahun 2009, dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tahun 2015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi serta tujuan perusahaan dari PT KAI, di mana visi PT KAI sendiri adalah untuk menjadi salah satu solusi ekosistem transportasi terbaik Indonesia dengan misi yang menyediakan atau yang berfokus pada penyediaan transportasi yang aman, efisien, dan berbasis
digital serta terintegrasi. Sedangkan tujuan perusahaan sendiri adalah untuk memberikan layanan keretaapian yang berkualitas tinggi dan berdaya saing kuat serta memberikan kontribusi pada pembangunan nasional melalui inovasi teknologi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu tata nilai PT KAI, di mana tata nilai PT KAI itu yang menjadi dasarnya merupakan akhlak atau amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, di mana nilai penting ini merupakan hal dasar yang ada di dalam perusahaan PT KAI dan menjadi dasar budaya bagi perusahaan PT KAI itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai struktur organisasi. Struktur yang berada di PT KAI ini telah diatur dengan jelas untuk memaksimalkan efisiensi operasional, dan setiap unit itu memiliki tanggung jawab spesifik, seperti manajer SDM yang memiliki tanggung jawab terkait pengembangan atau rekrutmen karyawan, lalu ada manajer keuangan di mana mengatur segala aspek terkait keuangan, dan ada manajer operasi yang mengatur segala aspek operasional yang terjadi di dalam perusahaan PT KAI itu sendiri. Dan struktur ini memastikan bahwa keputusan dan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Ya, pada slide ini kita membahas tentang sistem pengendalian manajemen. Definisinya sendiri merujuk pada proses pengelolaan perusahaan untuk memastikan operasional perusahaan berjalan efektif dan efisien. Jadi ketika kita berbicara tentang pengelolaan, tentu merujuk pada serangkaian langkah yang dapat meliputi perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan strategis bisa diberatkan sebagai peta jalan untuk ke masa depan, sementara penganggaran berfungsi untuk memastikan bahwa setiap langkah memiliki dukungan finansial yang memadai. Pelaksanaan adalah fase di mana rencana tersebut diwujudkan, dan evaluasi berfungsi sebagai alat refleksi untuk perbaikan yang berkelanjutan. SPM memainkan peran kunci dalam memastikan keberhasilan operasional PT Kereta Api Indonesia karena membantu dalam perencanaan yang strategis, tepat dalam menetapkan sasaran yang teratur, yang terukur, memonitoring risiko, dan melaksanakan evaluasi kinerja secara teratur. Dalam konteks ini, SPM ini dapat dipandang sebagai fondasi yang kokoh bagi kesuksesan perusahaan. Dengan SPM sebagai penggerak utama, PT KAI mampu menghasilkan layanan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga berkualitas tinggi sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif di industri transportasi. Ya, selanjutnya ada pembahasan terkait penganggaran dan keuangan. Penganggaran di PT KAI adalah proses yang sangat penting atau krusial, di mana setiap divisi diharuskan untuk mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP mereka. Proses ini tujuannya untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya keuangan dengan efisien. Pengajuan RKAP ini juga dikontrol secara ketat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yang fungsinya untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan kontrol ini, PT KAI dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa semua anggaran itu digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi kinerja dalam keuangan juga dilakukan secara berkala. Laporan keuangan yang dihasilkan dari evaluasi maupun setelah diaudit ini bertujuan untuk memastikan akurasi. Key Performance Indicator atau KPI juga digunakan sebagai acuan untuk menilai pencapaian target finansial. KPI membantu manajemen dalam mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mencapai tujuan keuangannya dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategis di masa mendatang. Selanjutnya, ada perencanaan strategis dan operasional. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan layanan transportasi kereta,
termasuk enterprise strategi yang menekankan hubungan dengan masyarakat, corporate strategi untuk menetapkan dan pengendalian tujuan, serta bisnis strategi yang fokus pada merebut pasar. Selain itu juga ada fungsional strategi, mendukung strategi lain melalui pengelolaan fungsi ekonomi dan manajemen. Dengan pendekatan ini, PT KAI berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan posisi di industri. Dengan kebijakan dan rencana strategis yang baik, PT KAI berusaha memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal atau SPM. Selain itu juga, PT KAI juga menerapkan bisnis strategi untuk merebut pasar dan memenuhi keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan strategis. Fungsional strategi mendukung strategi-strategi lainnya dengan fokus pada fungsi ekonomi yang melibatkan keuangan, pemasaran, dan pengembangan serta fungsi manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, dan komunikasi. Melalui pendekatan itu, PT KAI berkomitmen untuk meningkatkan layanan transportasi kereta dan mencapai posisi yang lebih baik di industri. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengukuran kinerja. PT KAI menggunakan balance score atau BSC untuk mengukur kinerja, serta fokus pada 4 aspek, yaitu ada keuangan, pelanggan, proses bisnis, dan pembelajaran. Untuk memastikan bahwa semua strategi perusahaan diintegrasi secara optimal untuk mencapai tujuan jangka panjang dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan dilakukan menggunakan Enterprise Risk Management atau ERM. Untuk memastikan risiko terkelola dengan baik, PT KAI mengevaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk melalui KPI untuk memastikan bahwa perusahaan tetap efisien dan mampu mengatasi tantangan operasional serta lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya, implementasi sistem pengendalian manajemen. Implementasi sistem pengendalian manajemen di PT Kereta Api Indonesia dimulai dengan penyusunan program strategis yang mencakup tujuan, alokasi sumber daya, dan peraturan yang harus diikuti. Proses ini diikuti dengan penyusunan anggaran yang menjadi pedoman aktivitas perusahaan dan evaluasi realisasi anggaran secara triwulanan. Pelaksanaan anggaran yang terstruktur memberikan informasi penting untuk evaluasi kinerja dan memungkinkan perusahaan dalam membuat keputusan berbasis data untuk masa depan. Selanjutnya pada slide ini akan membahas evaluasi kinerja dan penghargaan di PT Kereta Api Indonesia. Evaluasi kinerja di PT Kereta Api Indonesia berfungsi sebagai dasar untuk pengendalian dan perbaikan. Penyimpangan dari anggaran dievaluasi untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan, baik dalam pelaksanaan, penganggaran, maupun strategi. Selain itu, perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi sebagai bentuk motivasi dan pengakuan, membantu meningkatkan moral dan kinerja tim di lapangan. Yang terakhir, kesimpulan. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Kereta Api Indonesia menerapkan sistem pengendalian manajemen yang komprehensif, yang mencakup perencanaan strategis dan pengelolaan risiko. Penerapan Balance Scorecard atau BSC dan Enterprise Risk Management atau ERM membantu perusahaan dalam mengukur kinerja dan mengelola risiko secara efektif. Melalui proses sistematis ini, PT Kereta Api Indonesia mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mempertahankan kepatuhan terhadap hukum, sambil tetap fokus pada tanggung jawab sosial dan hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir video presentasi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran presentasi kelompok kami sampai akhir. Semoga video presentasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.